menanti ya seperti biasa. Dan pagi ini akan ditemani bersama Ustadz Ahmad Junaidi. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, baik. Apa tema kita pagi ini Ustadz? Tema kita tentang jagalah hati. Ya. Untuk sahabat Wijaya, selamat mendengarkan ya. Yang bertanya boleh nanti bisa kirim pertanyaan Anda di SMS. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pendengar kelas subuh Radio Wijaya rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kehidupan kepada kita. Dengan nikmat hidup ini, mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan makna takwa yang kita pahami, bahwa takwa itu adalah melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Saudara-saudariku pendengar kuliah subuh rahimakumullah, melanjutkan apa yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang hati kita. Maka tema kita kali ini adalah jagalah hati. Kita paham dan kita sadar, kita sering mendengar ala inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya di dalam setiap jasad itu ada segumpal daging, ada juga yang menerjemahkan segumpal darah. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah jasadnya, baiklah amal perbuatannya. Dan apabila segumpal daging itu buruk, maka buruklah jasadnya, buruklah amal perbuatannya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya itu adalah hati. Dari sini, saudara-saudariku rahimakumullah, maka hendaknya kita senantiasa berusaha betul-betul memperhatikan perkara hati ini. Dan kita juga sesungguhnya tahu bahwa tidak ada organ tubuh yang paling lelah, paling capek dengan seluruh aktivitas kita kecuali hati kita. Kadang kita lupa yang capek itu kaki, betis, pinggang, tangan, badan. Itu memang capek juga, tetapi sesungguhnya yang paling lelah, yang paling capek dari organ tubuh kita adalah hati. Mengapa bisa seperti itu? Karena sesungguhnya hati itu merespon setiap apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita alami, yang kita lakukan. Organ tubuh yang paling cepat merespon, memberikan berbagai macam pertimbangan, melakukan berbagai macam hal yang akhirnya memberatkan dia, melelahkan dia. Itulah hati kita. Kita tahu bahwa sesungguhnya begitu cepat hati memberikan tanggapan, respon kepada yang kita lihat. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang katakanlah asing bagi kita, maka hati kita itu langsung bekerja dengan berbagai macam katakanlah tanggapan. Wah, orang ini kayaknya jahat ini, kelihatan dari wajahnya serem ini. Ketemu orang lain lagi, hati langsung berkata, orang ini kayaknya judes, ini mulutnya lancip ini. Kemudian ketemu yang lain lagi, nah ini kayaknya bapak ini bagus nih, ramah nih. Karena kita hanya melihat zahirnya saja. Lalu hati kita merespon apa yang kita lihat. Sehingga hati itu memang luar biasa lelahnya. Ketika melihat orang yang mendapatkan karunia yang banyak dari Allah, maka juga hati merespon. Ketika orang beriman meresponnya, alhamdulillah saudara saya sekarang tambah kaya. Tapi ketika hati kita sedang sakit, maka dia akan meresponnya dengan sebaliknya. Dari mana dapatnya orang itu? Kok cepat amat kayanya?
Itulah hati manusia, organ tubuh yang paling cepat lelah, organ tubuh yang paling cepat letih, karena dia merespon semua yang dilihat, didengar, dialami, karena dia merespon seluruh yang tampak oleh mata kita. Maka ketika kita bicara tentang hati, kita harus pahami bahwa dia adalah organ tubuh yang paling cepat lelah, karena dia merespon seluruh yang kita lihat, kita dengar, kita alami, kita rasakan. Nah, saudara-saudariku pendengar kelas subuh rahimakumullah. Kemudian ternyata organ tubuh yang paling cepat kotor itu juga adalah hati kita. Insya Allah. Kadang manusia ini tertipu. Organ tubuh yang paling cepat kotor itu muka. Makanya di mana-mana iklan tentang perawatan muka. Bagaimana membersihkan muka, memutihkan muka, mencemerlangkan muka. Padahal sesungguhnya menurut apa yang kita kaji dan kita pahami, organ tubuh yang paling cepat kotor itulah hati kita. Hati kita paling cepat kotor. Kok bisa? Padahal letaknya di dalam. Padahal letak dalam tubuh kita, bukan di luar. Bukan yang tampak oleh mata kita. Kenapa hati menjadi organ tubuh yang paling cepat kotor? Yakni kata Nabi SAW, sesungguhnya jika seorang hamba melakukan sebuah dosa, melakukan satu dosa, maka tercorenglah satu titik noktah hitam, satu noktah hitam di hatinya itu. Nah, bayangkan berapa banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan dalam setiap hari. Sebanyak itu pula noktah hitam yang menempel di hati kita. Kalau kita melakukan dosa maksiat, maka tidak berubah jasad kita. Tidak begitu cepat berubah muka kita. Maaf, misalnya kita berbohong, biasa aja tampaknya. Tidak ada katakanlah tompel di pipi kita, atau jerawat satu di pipi kita, atau misalnya timbul bercak-bercak putih di muka kita karena kita berbohong, misalnya. Nggak ada. Tapi hati kita kalau kita berbohong, berbuat dosa, apapun bentuk dosa itu, sekecil apapun dosa itu, maka satu noktah hitam kata Rasulullah telah menempel di hati kita. Nah, sekali lagi saya katakan, bayangkan kalau kita hitung berapa banyak dosa dan maksiat kita lakukan sepanjang hari kita, segitu banyak pula noktah hitam yang menempel di hati kita, sehingga hati kita merupakan organ tubuh yang paling cepat kotor. Bukan muka kita, bukan wajah kita, bukan tangan kita, bukan kaki kita. Nah, tadi Nabi sampaikan bahwa sesungguhnya jika seseorang melakukan satu dosa, maka tercorenglah satu noktah hitam di hatinya. Akan tetapi apabila dia berhenti melakukan dosa itu, kemudian dia beristighfar dan bertobat kepada Allah, maka kembali Allah bersihkan hati itu. Kembali mengkilat, cemerlang, bersinar, berkilau. Akan tetapi kalau dia terus melakukan dosa itu atau ditambah dengan dosa-dosa lainnya, maka semakin banyaklah noktah hitam di hatinya, sehingga akhirnya hatinya menjadi gelap. Dan pada akhirnya sakit, ujung-ujungnya adalah hati yang mati. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ketika hati seorang hamba sudah menjadi gelap karena banyaknya noktah hitam yang dimilikinya, kemudian hatinya itu menjadi sakit, maka dia akan merespon segala sesuatu itu menjadi negatif. Selalu senantiasa suuzon dengan apa yang dilihat, dirasa, didengar, dan dialaminya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka yang kedua ini, kita pahami organ tubuh kita yang paling cepat kotor itu adalah hati kita. Sehingga saudara-saudariku pendengar kelas subuh rahimakumullah, tentu harusnya kita bersihkan. Kita ingin hati kita kembali cemerlang. Kita ingin hati kita kembali berkilau, bersinar, sehingga dia mampu menerima seluruh kebenaran yang sampai kepada kita. Inilah yang sering disampaikan para ulama kita. Ada orang-orang yang ketika disampaikan kebenaran, jalan yang lurus dengan cara yang santun, yang sopan, tetapi karena hatinya sudah gelap, sudah sakit, akhirnya tanggapannya selalu negatif. Diajak orang untuk berjamaah, yuk ke masjid, yuk berjamaah. Allah, kamu itu barusan tobat. Jawabannya nggak menyenangkan. Diajak orang pengajian, yuk kajian, yuk tuh ada kajian. Kajian itu si fulan ikut kajian, nggak berubah kelakuannya. Nah, inilah ketika hati itu menjadi sakit, maka seluruh kebaikan yang ditawarkan,
yang dilihatnya tidak berdampak pada dirinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara-saudariku pendengar subuh rahimakumullah. Inilah perkara hati kita. Dia adalah organ tubuh yang paling cepat lelah. Dia adalah organ tubuh yang paling cepat kotor. Sehingga cara memperlakukannya juga harus berhati-hati berbeda. Bagaimana membersihkan hati kita? Tentu harus kita pahami. Segala sesuatu itu cara membersihkannya berbeda-beda. Membersihkan handphone dengan membersihkan motor tentu beda. Kalau motor kita siram air aman saja, tapi kalau handphone kita siram air selesai, rusak dia. Membersihkan celana kain beda dengan membersihkan mobil. Membersihkan sayur beda dengan membersihkan rumah. Nah, begitu pula dengan membersihkan hati kita dari karat-karat, dari titik-titik noda hitam yang menyebabkan hati itu menjadi gelap, menjadi sakit, dan na'udzubillah akhirnya mati. Orangnya masih hidup tapi hatinya mati. Nah, Imam Ibn Rajab Al-Hambali dan para ulama yang membahas tentang perkara tazkiyatun nafs mengajarkan kepada kita membersihkan hati itu yang pertama dilakukan adalah berkumpul dalam majlis ilmu. Masya Allah. Datang kepada kajian-kajian. Ini luar biasa. Dan kita sekarang alhamdulillah di Lampung Utara ini begitu banyak kajian-kajian yang bisa kita ikuti. Ada yang sifatnya pekanan, ada yang 2 pekan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Alhamdulillah kawan-kawan para ustaz kita, para kiai kita di pondok-pondok pesantren itu sering mengundang para ulama-ulama besar dari Jakarta, dari Jawa. Itu kesempatan kita untuk membersihkan hati kita. Saya sebagai seorang guru, dai, berterima kasih sekali kepada para kiai, para ustadz yang sanggup mendatangkan ulama-ulama besar di Lampung Utara ini. Masya Allah, keberkahannya itu luar biasa. Kadang orang menganggapnya enteng. Ngapain sih? Oh, nggak tahu dia, Masya Allah. Orang yang mempunyai ilmu yang luas ketika dia memberikan pencerahan, maka itu akan mendatangkan kebaikan bagi para pendengarnya, para mustami. Maka dari itu, membersihkan hati yang pertama ini yang dilakukan, yang diajarkan oleh para ulama adalah menghadiri kajian ilmu. Nuntut ilmu, belajar. Tidak harus kita mondok tiap hari, tapi datanglah kepada kajian-kajian yang ada. Karena dengan ilmu itulah kita akan tahu, membedakan mana kebenaran, mana kebatilan, mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Berada di majlis ilmu itu, maka hati kita senantiasa ingat tentang Allah, ingat kepada negeri akhirat, lupa kepada dunia. Nggak mungkinlah orang yang sedang mendengarkan kajian itu masih memikirkan bagaimana harga karet hari ini, berapa harga sawit hari ini, berapa harga kopi hari ini. Orang yang berada dalam kajian dan dia betul-betul berangkat kajian itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah hatinya ditenangkan, jiwanya ditentramkan. Sehingga ini adalah salah satu langkah untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati supaya hati kembali berkilau. Saudara-saudariku rahimakumullah. Itu yang pertama ketika kita bicara tentang hati, bahwa hati itu adalah organ yang paling cepat lelah karena dia merespon seluruh yang dilihat, didengar, dirasakan, dialami. Kalau hari ini misalnya kita ketemu kawan kita lama, gimana usahanya Ahi? Alhamdulillah saya sekarang itu bisnis online. Gimana, lancar? Wah, alhamdulillah omset saya 100 juta tiap bulan. Masya Allah. Lalu hati kita meresponnya, wah, saya juga kayaknya bisa nih bisnis online ini. Saya mungkin bisa lebih besar dari dia. Itu di pagi hari ketika kita bertemu dengan kawan yang bisnis online. Siang hari kita ketemu lagi dengan kawan yang lain. Bro, sekarang apa bisnismu? Alhamdulillah saya sekarang berkebun. Saya nanam sayur-sayuran, saya nanam kacang-kacangan dan sebagainya. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah. Ternyata dengan usaha kebun ini saya mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah. Nah, mulai kita berubah hati tadi yang tadi pagi bertemu dengan kawan bisnis online, pengen bisnis online, siangnya ketemu dengan kawan kita yang usaha berkebun, tanaman sayur-sayuran, dan ternyata menghasilkan sesuatu yang baik untuk kehidupannya. Lalu hati kita mulai merespon lagi. Wah, kayaknya saya lebih cocok jadi petani ini, berkebun ini.
Saya bisa kayaknya berkebun seperti kawan saya. Bahkan kan saya ini bisa jadi lebih besar usahanya nanti, lebih baik dibandingkan dia. Itulah hati kita, berbolak-balik. Berbolak-balik. Paginya pengen jadi pengusaha online, siangnya sudah berubah pengen jadi petani. Sore ketemu kawan lagi, kawan SMP, udah lama gak ketemu. Nah apa kabar kamu, Sang? Wais, kamu dulu tuh sahabat saya. Iya. Apa bisnismu sekarang? Saya sekarang tuh usahanya adalah jual beli hasil bumi. Gimana hasilnya? Alhamdulillah lumayan. Berubah lagi hati kita, merespon kawan kita yang bisnis jual beli hasil bumi. Lalu kita berpikir dalam hati kita, kayaknya saya bisa juga nih bisnis hasil bumi. Itulah hati manusia, organ yang paling cepat lelah, letih, karena dia merespon seluruh yang dilihat, dialami, dirasakan, yang didengar. Kemudian organ yang paling mudah kotor, karena setiap satu dosa maksiat kita lakukan, maka tercorenglah satu titik noda hitam di hati kita. Lalu tadi saya sampaikan bahwa membersihkannya, menyucikannya kembali. Kalau kita berbuat dosa, maka berhenti istighfar dan bertobat kepada Allah. Kemudian jalan atau langkah pertama yang bisa dilakukan adalah menghadiri kajian ilmu. Berada di majlis ilmu sesuatu yang luar biasa. Masya Allah, orang yang duduk di majlis ilmu itu, Allahu Akbar pokoknya. Malaikat di atas langit sana mengepakkan sayapnya berdoa, Allahumma gfir lahum warhamhum, Allahumma gfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampuni mereka itu ya Allah yang sedang berada di majlis ilmu, sedang pengajian, sedang ngaji. Ya Allah, rahmati mereka ya Allah. Masya Allah. Itu belum lagi pahala-pahala yang lain, sehingga ketika seseorang hadir di majlis ilmu, ini mendatangkan ketenangan dalam jiwanya, mendatangkan ketentraman dalam batinnya, sehingga kecintaan kepada dunia itu stop sementara dulu. Kadang bertahan 2 hari fokus ibadah, ingat kepada negeri akhirat. Kadang 3 hari, kadang 5 hari, kadang seminggu. Nanti datang kajian lagi, kembali hatinya cemerlang. Kadang hanya sebentar, ketika pulang dari pengajian balik lagi. Ya itulah, karena hati itu asal katanya qalb, berbolak-balik. Sehingga Nabi sendiri doa yang paling sering diucapkan adalah Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat Tuhan yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah, kokohkanlah hatiku dalam agamamu. Dalam hadis lain dikatakan Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Allah, zat Tuhan yang maha membolak-balikan hati manusia, maka tetapkanlah aku dalam ketaatan kepadamu. Sehingga istri beliau Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, alangkah sering engkau mengucapkan doa itu. Kenapa ya Rasulullah? Padahal Rasulullah orang yang dijamin ke surga, padahal Rasulullah orang yang maksum. Kata Nabi SAW, wahai Ummu Salamah, sesungguhnya hati manusia itu berada di antara jari jemari Allah. Terserah kepada Allah apakah dia akan mengokohkan, membuat dia dalam ketaatan, atau tergelincir dalam kemaksiatan. Maka jangan pernah berhenti, sering-seringlah minta kepada Allah supaya hati ini ditetapkan dalam ketaatan kepada Allah. Nah, kalau Rasulullah saja menjadikan doa Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik dengan sangat banyak, apalagi kita. Maka yang kedua, setelah ikut kajian tadi, mengikuti pengajian, yang kedua, untuk menjaga, membersihkan hati kita supaya dalam senantiasa ketaatan kepada Allah, maka perbanyaklah berdoa dengan doa Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, dan doa Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wallahu alam bisawab. Oke, baik sahabat Wijaya semuanya, itu dia tadi sudah disampaikan ya tema kita pagi hari ini. Dan untuk yang mau bertanya silahkan kirim SMS ya. Di sini ada yang bertanya, Ustadz saya mau bertanya, ini hamba Allah di kota Bumi ya, ingin bertanya, apakah cemburu itu merupakan salah satu penyakit hati juga Ustadz? Terima kasih. Baik, cemburu ini ada yang bersifat romantis, romansa ya. Cemburu misalnya karena perasaan cinta,
Ada yang cemburu karena melihat orang melakukan maksiat atau kejahatan, ya. Jadi ketika dia menyaksikan kejahatan, hatinya cemburu, ghirahnya tersinggung. Kenapa orang itu berbuat seperti itu? Dan tentu dia berusaha untuk mencegahnya. Cemburu itu juga urusan hati, jelas. Kalau cemburu kepada orang yang berbuat maksiat, dia ghirahnya tersentuh, dia nggak suka dengan kejahatan itu tentu cemburu yang diperbolehkan. Adapun cemburu dalam hubungan asmara, ya ini kita tinggal melihat bahwa sesungguhnya dalam agama kita itu tidak dikenal pacaran, ya. Berusaha untuk meninggalkan perbuatan dosa yang namanya pacaran. Kalau pacaran pasti ada cemburu, jelas. Nah, kemudian ada cemburu ketika hubungan suami istri. Ketika melihat istrinya ngobrol dengan laki lain, dia cemburu. Itu harus, ya. Itu harus, jangan sampai dia dayus membiarkan istrinya ngobrol asik dengan laki-laki lain. Itu harus. Nah, itu juga tentang hati kita. Ketika hati kita tidak lagi punya kecemburuan kepada kelakuan istri kita yang ngobrol dengan laki-laki lain, maka hati kita sedang sakit, ya. La yadkhul jannata dayus, kata Nabi, tidak masuk surga orang yang dayus. Kenapa? Karena dia membiarkan kemaksiatan oleh keluarganya, istri dan anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan jelas. Selanjutnya ada lagi di sini hamba Allah yang mau bertanya. Ustadz, saya mau bertanya. Oke, bagaimana cara kita membuang atau menghilangkan rasa iri terhadap orang lain? Apakah dengan niat berpuasa Senin dan Kamis juga bisa menghilangkan penyakit hati, Ustadz? Terima kasih. Dan sekalian di sini ada juga ini pamer. Apakah juga termasuk penyakit hati? Terima kasih. Baik. Yang pertama, cara bagaimana menghilangkan apa tadi, Mas? Iri. Ya, Masya Allah. Kalau para ulama itu menempatkan iri, dengki, hasad itu penyakit hati level kedua. Level pertama itu sombong, level kedua itu hasad atau iri dengki. Bagaimana menghilangkan iri dengki? Pertama, pastikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdirnya sesuai kehendaknya. Ada orang yang Allah beri karunia lebih banyak dibandingkan kita. Ada orang yang Allah beri lebih sedikit dibandingkan kita. Maka yang pertama, memahami penyakit hati yang namanya hasad, bahwa kita harus yakin seyakinnya Allah berkehendak membuat seseorang itu lebih dari kita atau kurang dari kita. Itu kehendak Allah. Itu yang pertama dulu. Yakinkan bahwa itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana mengobati penyakit hasad ini, bahwa sesungguhnya akan sangat keras ancamannya kepada orang yang hasad kepada saudaranya. Yakni seperti api yang memakan kayu bakar. Sesungguhnya orang hasad itu amal-amalnya akan Allah hapuskan. Dia beramal, beribadah, sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya terhapus. Kenapa? Karena ada hasad dalam hatinya, ya. Nah, itu harus diingatkan. Wah, alangkah ngerinya kalau seandainya amal-amal saya yang saya lakukan selama ini hapus semua. Kenapa? Karena saya hasad kepada saudara saya yang beriman. Itu diingatkan pada diri kita. Yang kedua. Yang ketiga tadi sudah kita sampaikan. Untuk membersihkan, untuk mengobati penyakit hasad itu, datanglah pada kajian ilmu. Suka dengan pengajian, dengarkan. Terutama bab-bab tentang tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, membersihkan jiwa. Jadi jangan cukup asik dengan kegiatan sendiri, tapi datanglah kepada kajian-kajian. Yang keempat, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakan lisan ini, bibir ini basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, berkumpul dengan orang-orang solih. Nah, ini 5 langkah, masih banyak yang lain ya pada saudara atau saudariku yang bertanya tadi. Yang kelima, berkumpul dengan orang solih. Bergaulah dengan orang-orang yang kita tahu mereka orang yang solih, solehah. Jangan bergaul dengan ahli ghibah. Jangan bergaul dengan para pendengki. Jangan bergaul dengan orang-orang yang menunjukkan kebencian kepada saudaranya yang sama-sama beriman. Pilihlah pergaulan yang baik. Karena kata Nabi, al-mar'atu ala di khalilih falyanzur ahadukum ma yukhalil. Pilihlah teman yang baik, karena sesuatu akhlak kita itu tergantung kepada teman kita. Pilihlah, ya. Kemudian yang kedua tadi,
pamer, Ustaz. Pamer ya jelas pamer atau ria. Kalau ria itu dalam kajian agama mengenai ibadah, kalau pamer tentang harta, tentang kekuasaan, jabatan, ya itu penyakit hati. Sering orang itu saking pengen pamernya, orang nggak ngomongin apa-apa dia langsung mencetus, langsung alhamdulillah mobil saya sekarang udah 3 loh, mobil mewah semua. Nah itu pamer, penyakit hati ya. Nah itu ya termasuk kesombongan. Tapi kalau pamer dalam hal ibadah ria, misalnya kita lagi santai asik, kemudian kita tahu seseorang di antara kita itu nggak makan misalnya dalam sebuah acara, lalu dia sengaja memamerkan bahwa dirinya sedang saum, dia mendekat kepada makanan, dia lihat-lihat nggak makan, lalu dia pingin orang menegurnya, Mas kok nggak makan sih? Nah dia senang kalau orang menegurnya. Nanya, kenapa nggak makan? Langsung dia bilang, saya lagi puasa, saya ini sedang puasa sunnah, saya ini Masya Allah Mas hebat amat. Nah itu orang yang pamer, karena dia di hatinya ingin ditanya. Orang yang riya dengan ibadahnya, na'udzubillah ya itu termasuk penyakit hati ya. Kalau pamer harta itu kesombongan, kalau pamer ibadah itu adalah riya, dan dua-duanya adalah merupakan penyakit hati. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, terima kasih semuanya yang sudah bertanya pagi hari ini. Ada yang ditambahkan, Ustadz? Baik, saudara-saudari rahimakumullah, kita ingatkan kajian kita pada hari ini, mari bertanya pada hati kita. Apakah hati kita hari ini betul-betul hati yang bersih, hati yang selamat? Karena hanya hati yang selamatlah, hati yang bersihlah yang akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik di sisi Allah. Ya. Kita ingatkan pada diri kita, yauma la yanfa'u malu wala banun, pada suatu hari tidak berguna anak-anak dan harta-harta kita yang banyak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan hati yang selamat, hati yang berkilau, hati yang bersih, hati yang bebas dari noktah hitam karena perbuatan dosa dan maksiat. Semoga kita bisa menjaga hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik sahabat Wijaya semuanya, sampai di sini kebersamaan kita pagi hari ini di program acara kuliah subuh ya. Selamat pagi semuanya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.